Nanawan, sapaan untuk Amoy kelahiran Singkawang ini. Dengan lembut, pemerah pipi dipoleskan, mempertegas rona di wajah putihnya. Sedikit melentikan bulu mata di atas mata sipitnya. Wangi rambutnya pun tercium dari jarak 2 meter. Bak seorang dayang putri kerajaan. Cici, cantik banget. Udah siap? Udah. Mau kemana? Mau ikut pawai lampion. Wis, aku ikut juga ya. Nanawan adalah salah satu dayang dari Vihara Tujuh Dewi yang akan meramaikan pawai malam lampion. Pawai lampion merupakan salah satu rangkaian penting dalam perayaan Cap Gomeh di Singkawang. Cap Gomeh adalah penutupan perayaan Tahun Baru Imlek yang sejak zaman dinasti Han sudah digelar di Tiongkok. Di Indonesia, penamaan Cap Gomeh berasal dari dialek Hokkien yang berarti malam ke-15 atau tanggal ke-15 bulan pertama dalam hitungan penanggalan Tionghoa. Setiap wilayah di Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam merayakan Cap Gomeh, termasuk di Singkawang. Lahirnya Cap Gomeh di Singkawang bermula dari datangnya bangsa Tionghoa ke pesisir Kalimantan Barat yang saat itu dikuasai Kerajaan Melayu Islam Kesultanan Sambas. Cap Gomeh jadi sebenarnya erat kaitannya dengan kedatangan orang Tionghoa ke sini, yaitu ketika ditemukannya penambangan emas. Jadi Sultan Sambas dan Sultan Mempawah mengundang imigran dari Tiongkok, pekerja keras, untuk menggarap emas yang ada di sana. Maka ketika mereka datang di sini muncullah pemukiman yang kelak terjadi perkongsian begitu. Nah, dari perkongsian inilah yang kelak akan melahirkan sejarah Cap Gomeh ini. Bangsa Tionghoa pun menetap di sini, menyatu dengan suku Dayak dan Melayu. Budaya pun berbaur. Inilah yang membuat Cap Gomeh di Singkawang berbeda. Di tempat ini ada ritual tatung yang dimaksudkan untuk tolak bala. Ketika suatu saat, sekitar Tahun Baru Imlek itu ada satu wabah yang di kemudian hari diketahui itu adalah wabah cacar. Wabah itu menyerang dalam sesaat, satu kampung kena semua. Jadi mungkin kira-kira kayak COVID lah gitu ya mungkin ya seperti itu. Tiba-tiba satu kampung kena semua, diobati nggak bisa. Akhirnya para tetua adat dari Tionghoa Dayak gitu ya, mereka berkumpul melakukan ritual tolak bala. Jadi maksudnya mengusir wabah penyakit yang dibawa oleh kuasa-kuasa atau roh jahat itu. Setelah diadakan ritual itu, warga satu desa, satu kampung itu sembuh semua. Jadi masyarakat mempercayai ritual itu berhasil gitu. Ya cuman mungkin kalau kita lihat inkubasi dari virus kan biasanya juga 2 minggu gitu ya. Apakah ini kebetulan atau tidak gitu ya. Tapi ini diyakini sebagai satu keberhasilan sehingga dilanjutkan tiap tahun. Rintik hujan tak mengurangi euforia pawai malam lampion di Singkawang yang sudah 3 tahun tak digelar karena pandemi. Malam lampion adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Cap Gomeh. Masyarakat Singkawang menggelar pawai dengan mobil hias warna-warni yang diterangi lampion. Dibuka tabuhan tambur, gong dan simbang, tarian barongsai menghangatkan suasana malam yang dingin. Pawai dimulai dari kantor Wali Kota Singkawang, menuju Jalan Diponegoro, kawasan Vihara Tridharma Bumi Raya di Jalan Budi Utomo, dan berakhir di Happy Building Jalan Pasiran. Ya, saat ini saya sedang naik salah satu mobil lampion dan kita mau keliling kota Singkawang melihat
5.000 warga dari sini belum mulai aja tapi euforianya udah terasa. Puluhan ribu warga Singkawang memadati jalanan, menyapa peserta pawai dengan senyum dan lambaian tangan. Para peserta pawai pun memberikan angpau dari atas mobil. Jadi yang serunya di sini peserta pawai bisa memberikan angpau dari atas kepada masyarakat di bawah yang menonton. Dan rasanya ini bukan masalah nominal, tapi lebih ke keseruan, kebersamaan, dan rasa syukur atas perayaan tahun yang baru dan keceriaan menyambut tahun yang akan datang. Tak hanya angpau, permen pun dibagikan dan disambut antusias oleh warga. Mereka percaya permen yang manis melambangkan hubungan yang harmonis antara masyarakat Singkawang. Pawai lampion memang diadakan untuk menghibur warga, serta menjadi simbol pengharapan untuk tahun yang akan datang. Harapan itu tertaut di warna merah pada lampion, yaitu keberuntungan, kekayaan, dan kebahagiaan. Setiap mobil pawai lampion memiliki tema yang berbeda-beda. Mobil yang saya naiki ini milik pemerintah Singkawang dan bertema Kampung Tionghoa zaman dulu. Ada 90 mobil peserta yang ikut memeriahkan pawai lampion. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, vihara dan kelenteng, hingga perusahaan. Panitia Cap Gomeh akan memilih 5 mobil hias terbaik sebagai pemenang. Bak bintang di langit, warna-warni lampion menyinari jalanan, mengisi hati penonton pawai dengan asa dan sukacita. Ya, rame, keren. Saya juga baru sekali ke Singkawang, tapi memang top, memang paling Cap Gomeh perayaan paling top di Singkawang. I'm come from Germany, from Frankfurt, and I'm here because I visit some family, and it's really amazing to see all the lights and the many people, and it's really amazing to see all the stuff here. Yeah. It's very difficult or different to my culture, so it's very nice. I'm excited to see the next step, the next days, what happened, but today already was really amazing. Ini dari Thailand Thai juga dengan atraksi satunya. Tatung menjadi nadi yang menghidupkan perayaan Cap Gomeh Singkawang. Kehadirannya bak tokoh utama dalam sebuah film. Seperti klimaksnya sebuah cerita yang ditunggu penonton sejak awal sinema. Namun, di balik panggung kehidupannya, Tatung hanyalah manusia biasa. Tak selalu ia jadi pemeran utama. Pada saat tertentu, ada roh yang merasuki raganya. Tatung adalah orang terpilih yang rela dirinya dimasuki roh. Mereka tak bisa meminta dan tak bisa menolak. Saat dirasuki roh, ia memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh manusia biasa.
saya pun mencari tahu perjalanan hidup seorang tatung sebenarnya. Kembali ke Amoy Singkawang yang satu ini. Nanawen adalah pendamping salah satu tatung wanita yang juga disebut tabib dan suhu. Nina, seorang gadis berusia 35 tahun. Saat ini ia sedang dirasuki salah satu roh. Lina pun menolong masyarakat dengan pengobatan tradisional tanpa dipungut biaya. Pasien datang silih berganti untuk semua keluhan, mulai dari masalah tulang, tidak punya anak, autisme, dan sebagainya. Lina mengaku ia hanyalah media, dan Tuhanlah yang mengobati. Saat melayani warga, bahasa tubuh dan nada bicara Lina berbeda dibandingkan saat saya menemuinya dalam keadaan sadar. Lina bukan seorang dokter, ia adalah pengusaha restoran. Namun, kejadian 3 tahun lalu merubah hidupnya. Waktu saya masih 3 tahun yang lalu gitu, 3 tahun yang lalu kan lagi usaha gitu, tanpa sadar, tanpa apa-apa gitu, mendadak dimimpin gitu, di mana bentuknya itu pas di saat itu masih ada keraguan, itu sosok seorang dewa apa hantu gitu kan. Soalnya kita kan, saya asli Kristen, ya saya Kristen Protestan, jadi nggak begitu tertarik sama yang begini-beginian kan. Saya nggak cerita, nggak apa-apa gitu. Terus perubahannya gede banget gitu, tanpa sadar diri gitu. Saya hampir gila selama 1 bulan penuh, kayak benar-benar orang idiot lah gitu. Ya, soalnya jiwa kan udah diambil dia gitu. Itu pernah saya alamin sendiri gitu. Dan mungkin kalau ngomongin ke orang yang nggak alamin, mungkin nggak bisa dipercaya sepenuhnya lah. Seiring berjalannya waktu, Lina berkomunikasi dengan roh melalui mimpi dan meditasi. Ia mengaku mendapat beberapa petunjuk, termasuk informasi tentang lahan gratis untuk membangun vihara ini. Begitu juga dengan biaya hidup sehari-harinya. Paling saya masih ngerasa bersyukur banget ya. Bersyukur banget gimana namanya fasilitas, semua fasilitas saya ya, dipenuhi sama dia gitu. Iya, dipenuhi banget gitu. Sampai saya makan, saya pakai uang jajan itu masih dipenuhi dia gitu kan. Ya, dia mimpin orang itu dan orang itu bilang langsung ke kita, ini dari Pak Dewa kamu gitu. Iya, dan kita masih bersyukur banget kan. Sebagai tatung, Lina memiliki pantangan. Ia dilarang berbuat tidak baik dan dilarang untuk menikah. Menurut Lina, pantangan ini berbeda-beda untuk setiap tatung. Kan ada alirannya, kan ada aliran putih, aliran banyak aliran. Kayak kalau saya kan Buddha kan, kalau aliran Buddha berarti saya harus belajar meditasi, vegetarian, tap menjadi bikuni lah. Kalau yang mereka kan yang naik tandu kan lain lagi alirannya. Mengenakan jubahnya, Fenjok, tatung dari kelenteng Bunbu Fapshi, sudah siap untuk melakukan ritual cuci jalan yang menjadi bagian dari Cap Gomeh Singkawang. Pemakaian jubah ini adalah bentuk panggilan bagi roh untuk merasuki tubuhnya. Saat dirasuki roh, ia hanya bisa menggunakan bahasa Kek. Istri dan pengikutnya lah yang menerjemahkan dan membantu apa yang dibutuhkan roh tersebut. Pengikut atau Jemaat Kelenteng Bunbu Fapshi sudah berjumlah ratusan orang, baik dari Kalimantan hingga pulau lainnya. Mereka semua bergotong royong bersama melakukan ritual cuci jalan. Mulai dari memikul bendera, memainkan musik dan barongsai, serta mengangkut tandu dengan alas duduk dan lengan dari pisau. Terkadang tanpa sadar pisau pun digoreskan ke wajahnya. Namun rasa sakit tak ia rasakan sedikit pun.
Sebenarnya kalau tidak luka ya nggak sakit lah, kalau luka ya sakit lah. Pernah luka? Belum pernah sih, jangan sampai terjadi lah. Kok bisa nggak luka, Pak? Saya mana tahu. Bisa itu, bisa tajam. Yang itu yang merah ini nih. Yang merah ini yang itu bisa tajam. Bisa kalau lagi nggak sadar kayak gimana tuh, Pak? Gini. Iya. Tapi tidak merasakan apapun. Nggak rasa apa-apa nanti. Paling ada tekoles sedikit-dikit aja. Sesudahnya? Ya kalau nanti udah sadar. Oh iya. Iya. Tapi tidak terasa perih pas sesudahnya? Enggak. Ritual cuci jalan adalah ritual untuk menolak roh jahat yang dilakukan dengan berkeliling jalan dan sowan kepada roh baik yang ada di setiap kelenteng, vihara maupun altar. Setiap memasuki kelenteng atau vihara, tatung akan selalu meminta izin, diperbolehkan atau tidak untuk berdoa di sini. Hal ini dilakukan dengan melemparkan 2 buah kayu yang memiliki sisi terbuka dan tertutup. Jika dua-duanya tertutup, berarti tidak diizinkan berdoa di sini. Jika terbuka dua-duanya, berarti mungkin diizinkan. Tatung pun mencoba kembali hingga 1 tertutup dan 1 terbuka, yang berarti diizinkan. Setelah berdoa, tatung berkeliling di wilayah desanya. Ia melakukan hal yang sama setiap memasuki kelenteng atau altar. Ya, kurang lebih sudah ada 4 kelenteng ataupun 4 altar di sini yang kita datangi, dan ini masih terus berlangsung sepanjang jalan. Ini salah satu kegiatan cuci jalan karena mereka percaya dengan melakukan ritual ini sepanjang jalan ataupun kampung yang ada di sini terhindar dari bahaya. Hal ini dilakukan oleh seluruh tatung yang ada di Singkawang, termasuk tatung keluarga Bong. Bong Kinjung merupakan seorang legenda tatung yang mengharumkan nama Indonesia hingga ke negeri tirai bambu. Ia telah meninggal dunia pada usia ke-61 tahun pada 2018 lalu. Anak-anaknya yang juga terpilih menjadi tatung kini meneruskan jejaknya, menjalankan tugas ritual cuci jalan untuk Cap Gomeh di Singkawang. Begitu pula Desi, istri dari salah satu tatung keluarga Bong. Saya pun mencoba berkomunikasi dengan salah satu keturunan dari keluarga Bong. Koko Desi. Berarti Koko ini adiknya cucu. Wah, dari kapan berarti sudah menjadi tatung kok? 2 tahun ini? Wah. Baru-baru ini. Hari ini ikut cuci jalan. Besok ditusuk-tusuk juga kok. Udah pernah? Udah pernah. Tapi nggak ada. Mereka tengah bersiap dengan menggunakan jubahnya masing-masing. Baju kaisar ya kok ya? Baju kaisar ini ya? Bunyi tambur dan lonceng menjadi tanda waktu berdoa dan pemanggilan roh. Saat tatung mulai dirasuki roh, lonceng terus digoyangkan. Jadi setiap mulai dirasuki, lonceng itu selalu dibunyikan seperti untuk memudahkan dewa ataupun arwahnya memasuki
persatu, tatung keluarga Bong pun mulai tak sadarkan diri. Tujuan pertama cuci jalan hari ini adalah Vihara Tridharma Bumi Raya. Jadi saat ini saya sudah berada di depan Vihara Dharma Bumi Raya, dan memang di sini semua tatung di Singkawang tujuannya adalah ke vihara tertua yang ada di sini. Dan ini seperti lautan manusia, tatung masyarakat semua menjadi satu, tatung dari berbagai wilayah. Bak di film-film kekaisaran Cina, para tatung tampil dengan busana ciri khas masing-masing. Beberapa dari mereka pun membawa perlengkapan perang. Kalau saya bilang ini bisa cukup berbahaya karena mereka membawa alat benda tajam seperti benda-benda perang, tombak, pisau, golok. Dan ini mereka bawa dalam keadaan tidak sadar. Jadi penting sekali untuk menjaga jarak agar tidak tersentuh atau terkena benda tajam tersebut. Tak hanya tatung etnis Tionghoa, tatung Dayak pun ikut melakukan ritual cuci jalan ini. Setelah berdoa di kelenteng, tak jarang tatung-tatung menunjukkan atraksi kebalnya. Pemandangan ini masih akan saya lihat dengan atraksi lebih hebat pada pawai budaya di puncak perayaan Cap Gomeh. Pagi ini, seluruh warga Singkawang sudah berdiri bak bahu jalan. Naga-naga sepanjang belasan meter menjadi pembuka pawai. Pawai pun berlanjut ke bagian utamanya, yakni pawai tatung. Momen yang ditunggu bukan hanya oleh masyarakat dan wisatawan, tapi juga para tatung. Karena sama juga ya, kita manusia biasa. Kita kalau ulang tahun kan senang, ya jadi bisa berkumpul. Sama juga para tatung ini, dia bisa berkumpul di tanggal 15 ini kan para tatung berkumpul. Ya masing-masing biasa kumpul di titik-titik Pekong Pusat kayak di sini. Jadi mereka ada satu kebahagiaan juga waktu berkumpulnya para tatung ini di tanggal 15. Jadi ini antusias saya lihat ya. Sampai hari ini sudah 856 yang mendaftar. Para tatung berjalan sesuai urutannya. Tak jarang mereka berhenti dan menampilkan atraksi. Mulai dari mengawal boneka jelangkung berisi roh, para tatung yang ditusuk di semua bagian pipi hingga bibir, hingga atraksi debus menggoreskan pedang ke tubuh. Mereka berjalan sepanjang 4 km, duduk di atas tandu yang diangkat oleh para pengikutnya. Atraksi budaya yang ditampilkan adalah gabungan budaya etnis Tionghoa, suku Dayak, dan Melayu yang ada di Singkawang. Kebersamaan itu begitu kuat dan tergambar dalam acara Cap Gomeh. Kerukunan dan kerjasama antar suku dan etnis Singkawang inilah yang membuat Cap Gomeh Singkawang terlaksana dengan konsisten. Ini kan sudah masuk event nasional ya, bahkan internasional. Karena apa? Setiap kali kita Cap Gomeh pasti banyak yang datang. Dan sponsor mau ya karena tidak merugikan mereka. Dan tentu tadi saya bilang menumbuhkan ekonomi masyarakat Kota Singkawang. Uang yang beredar di sini tentu akan menjadi besar kan. Cap Gomeh Singkawang, bak tubuh seorang manusia. Kehadiran tatung menjadi roh yang mengisinya. Melebur menjadi satu dan menjadi identitas budaya Singkawang.